Selamat datang di Podcast Dian. Podcast mingguan yang menghadirkan topik sehari-hari yang dibahas dari opini pribadi host dan juga tamunya. Opini dari kami bisa membuat Anda berpikir lagi. But, either you guys agree or not, that's on you. Dipandu oleh saya Dito Pramestian, and let's start wondering. Oke, balik lagi sama gue Dito Pramestian di Podcastian. Gila, gue sungguh berterima kasih oleh ini nih sponsor udah keluar nih, Seruput. Nah, terima kasih sama Seruput. Akhirnya gue dipinjemin studio lah ya bahasanya gitu. Jadi tiba-tiba kita super proper seperti ini. Ada TV-nya, ada ya udah intinya proper lah, proper banget. Suasananya jadi luar biasa. Gue pengen berterima kasih lagi sama Seruput. Kalian jangan lupa datang ke Warkop Seruput karena gue masih overwhelmed dengan segala yang ada ini. Kursinya nyaman bos, gila. Saya nyender-nyender gini. Belum pakai headset sih, cuman gak masalah. Cuman kita harus bersyukur dengan apa adanya, apa yang sudah diberikan. Terima kasih Warkop Seruput, semoga sukses terus. Jangan lupa di follow Instagramnya Serupoet itu. Ya dicek aja sendiri, ntar gue taruh di mana ya, di deskripsi dah. Kalau misalnya gue lupa naruh, ya komen tanya gitu. Oke. Kembali lagi di Podcastian. Gue sampai lupa nama podcast gue sendiri gara-gara gue promosi Seruput terus. Cuman kali ini gue pengen bahas masalah apa ya? Maaf. Pengen bahas masalah maaf. Maksudnya apa ya? Karena menurut gue dari segala apa ya? Segala kehidupan, segala problem, segala kehidupan sih. Ya gitu deh, gue juga bingung sebenarnya ngomongnya apa. Tapi gue pengen ngomongin masalah maaf gitu. Saat lo meminta maaf, berarti apakah lo merasa bersalah atau tidak lo minta maaf ya gitu. Tujuannya apa sih itu maaf gitu. Maaf juga banyak kan gitu, ada yang bilang ada maaf untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain dan segala macam gitu. Dan maaf tuh gak cuma di mulut harusnya gitu. Memaafkan dan meminta maaf pun itu harusnya nggak di mulut doang gitu, harus dari lubuk hati yang paling dalam. Anjay, ngomong apa sih gitu? Ya maksudnya, gue juga bingung sebenarnya maksudnya apa. Yang pasti setiap orang pasti punya salah, tapi nggak semua orang siap menghadapi atau menerima kesalahan dia, atau dia belum mau tuh ngakuin kalau dia salah, belum mau juga mengakui kalau salahnya dia itu berat gitu. Mungkin ada orang yang punya, nggak tahu ya, gue mungkin karena belajar di ilmu komunikasi nggak ngaruh juga sih. Cuman maksudnya kita tuh berbicara sama orang apa segala macam itu sebenarnya ada target marketnya, ada apa ya, agak susah sih gue jelasinnya kalau gitu. Yang di kepala gue adalah kita harus berbicara kepada orang lain itu berbeda-beda. Maksudnya cara berbicara beda-beda. Kalau misalnya lebih tua atau mungkin senior lo segala macam, bukan masalah umur juga, masalah jabatan dan segala macam bla bla blanya gitu. Nah, lain lubuk lain ilalang lah. Jadi rasa bersalah pun bisa berbeda-beda. Tapi menurut gue, kalau gue pribadi sih baiknya salah maupun tidak. Kalau misalkan kita dihadapi sebuah masalah yang apa ya, atmosfer ngobrolnya tuh udah mulai gak enak gitu, udah mulai kayak ya apa sih, ada hawa-hawa yang buruk gitu, kurang nyaman gitu, kayak ada kalau ngobrol kayak ada boundaries gitu, kayak ada batasannya gue rasa. Dan kalau dari pembicaraannya kira-kira kayaknya kita berperilaku salah atau maksudnya berbuat salah deh, baiknya minta maaf. Karena apa ya, selain itu meredakan masalah gitu, lu juga minta maaf bukan berarti lo cupu men gitu. Mungkin ada orang-orang yang egoisnya tinggi sehingga kayak meminta maaf itu merupakan suatu hal yang apa ya, kurang nggak gentle lah gitu. Nggak tahu ya, ada orang kayak gitu. Ini ngomong gue udah mulai belibet, gue sebenarnya agak bingung juga. Tapi
gimana caranya sebuah maaf itu sebenarnya adalah suatu hal yang adalah apa ya, langkah yang lebih baik lagi menuju diri lo gitu. Maksudnya diri lo akan jadi lebih baik lagi dengan lo memaafkan diri lo sendiri, memaafkan orang lain kayak gitu. Lo rasa toleransi lo itu jauh lebih tinggi lah dengan lo bisa meminta maaf kepada orang lain dan memaafkan diri lo sendiri. Seringkali kesalahan-kesalahan yang terjadi bukan yang namanya kesalahan ya. Gue rasa kesalahan itu hampir gak disengaja sih. Ya ada sih yang disengaja, maksudnya niat buruk bahasanya, dan niat buruk tuh suatu hal yang salah kayak gitu. Cuma kan kadang lo berperilaku sesuatu itu banyak pertimbangannya lah, salah maupun benar gitu. Tapi salah dan benar pun itu tergantung sudut pandang ya gitu. Lo bisa, kalau misalkan lo benci sama satu orang, ya kalau orang itu berbuat benar pun di mata lo mungkin salah-salah aja gitu. Padahal harusnya dia baik-baik aja. Mungkin orang itu bahkan sudah berubah. Dan gue percaya kalau orang bisa berubah, tapi bukan berarti yang dulu pernah, kesalahan yang dulu pernah dia lakukan itu tidak ada. Itu tetap ada gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa berubah untuk lebih baik gitu. Dan perubahannya pun bisa berbeda-beda durasinya. Kok durasi sih? Waktunya. Kapan dia berubahnya itu beda-beda. Ada yang setahun kemudian mungkin gitu, 2 tahun or segala macamnya gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan lu punya masalah sama orang, entah lu yang salah atau dia yang salah, lu minta maaf duluan pun gak ada salahnya gitu. Karena mungkin lo ada andil tuh di situ atas kesalahan yang terjadi atau atas masalah yang terjadi. Baik siapapun yang salah duluan gitu. Gue rasa dengan lo meminta maaf duluan, itu salah satu langkah buat ngeredain ini sih obrolan gitu. Kalau misalkan tensinya udah cukup tinggi, mungkin kayak gitu. Sama kalau misalkan yang balik lagi ke yang orang bisa berubah segala macam gitu, dan kalau lo bisa minta maaf, maksudnya lo bisa memaafkan dia, setidaknya lo tidak memutus tali silaturahmi. Tapi walaupun kadang memang ada sebuah kesalahan yang bisa membuat luka di hati lo ini, atau luka di hati sih, gue gak ada bahasa lain juga. Maksudnya lukanya itu sampai dalam banget, sampai lu pun gak bisa trauma. Mungkin bisa sampai menimbulkan trauma. Nah baiknya adalah, dan mungkin lu mikirnya kayak ini gak ada obatnya. Obatnya adalah buruk-buruknya balas dendam segala macam. Padahal balas dendam menurut gue merupakan hal yang salah gitu. Kalau misalnya lu punya dendam, balaslah dendam itu dengan hal baik. Let's say dia berperilaku buruk sama lu balas dengan prestasi. Agak bullshit buat gue sebenarnya, cuman itu untuk beberapa kali cukup cukup berhasil gitu dengan lo membahas dengan prestasi. Jadi kayak dendam positif jadinya, dendam positif. Lo diperlakukan buruk, lo tanpa harus membalas dia, lo bisa lebih baik gitu. Misalkan misalkan lo dibully di sekolah gitu, terus lo balas dengan lo berprestasi nilainya segala macam, atau lo kerja di tempat yang lebih baik dari dia menurut lo segala macam. Kan jadi itu ada improvement juga buat lo. Lo gak perlu repot-repot mikirin orang yang menyakiti hati lo jadinya gitu. Lo bisa memaafkan diri lo sendiri untuk tidak berbuat salah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau masalah maaf. Gue sempet di awal juga bilang kayak ada maaf untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan tuh banyak banget dan luas banget. Sampai-sampai kalau dipikirin kayaknya kurang gitu lo minta maaf sama semua gitu. Lo dan maksud gue kurang adalah kayaknya kalau dipikir ulang gitu, dipikirin lagi, bisa jadi lo tuh
lu salah banyak banget gitu, dan mungkin lu minta maaf pun nggak cukup. Iya tuh mungkin kadang maaf nggak cukup. Kadang maaf harus ditunjukkan atau ditambah dengan perbuatan gitu. Lu mengakui lo salah, lo berusaha lagi untuk tidak mengulangi kesalahan lo gitu. Tapi itu tetap awalnya dengan let's say minta maaf gitu. Jangan maaf dari mulut doang. Gue sering banget sih sebenarnya ngomong maaf itu dari mulut doang. Karena gue orangnya pengen semuanya damai-damai aja selesai gitu. Kayak lebih baik gue ngaku salah deh daripada dia yang ngaku salah, ini lawak. Maksudnya orang yang gue punya masalah gitu. Walaupun emang gue yang salah gitu, cuman biar clear aja. Yaudah maaf gitu. Tapi karena gue sering kayak gitu, gue mikir nggak baik deh. Lo emang harus dari hati yang paling dalam. Lo emang oh iya ini gue yang salah, gue harus minta maaf. Kayak gitu. Satu halnya mungkin kayak gitu. Kalau misalnya memaafkan diri sendiri, saat lo merasa ada di mana ya, ada di posisi yang mungkin sulit gitu, mungkin sulit untuk mengakui kalau ini tuh harusnya nggak perlu terjadi sama lo. Gue agak susah sih bahasanya gini. Apa ya? Kadang lo merasa lemah, lo merasa semua masalah tuh datang ke lo semua, dan lo merasa lo payah gitu, lo merasa lo bukan siapa-siapa. Nah, kalau dari pandangan gue, lo belum memaafkan diri lo sendiri. Harusnya lo terima dengan keadaan yang lo punya sekarang gitu. Terus memaafkan kalau diri lo kapasitasnya baru 50%. Gue kalau ngomong presentasi kayak gitu mungkin. Kapasitas lo lagi di 50%, seakan tapi teman-teman lo udah di angka 70% atau 80%. Kayak gitu. Nah, lo coba maafkan diri lo sendiri. Jadi lo kan tahu pada dasarnya semua orang itu punya, pada posisinya itu udah 100%. Kapasitas 100% itu sebenarnya beda-beda bagi setiap orang, dan lo harus, kalau lo bisa maafkan diri lo sendiri, lo mungkin akan menemukan itu. Nggak mungkin dong semua orang 100% itu sama. Kayak let's say gue 100% di ngomong nih monolog kayak gitu, terus lo sama monolog, terus semua orang jadi podcaster. Terus yang nonton siapa, yang masak, yang jadi 100% di balik dapur siapa yang jadi chef gitu, yang 100% jadi kameramen nih, kayak kameramen gue siapa, kayak gitu bro. Sorry ya gue ngupil. Lu nggak perlu apa sih, nggak perlu iri, nggak perlu merasa rendah pada diri lo. Gimana sih bahasanya? Ya deh, lu nggak perlu insecure ya, kalau kata orang-orang. Lu nggak perlu merasa insecure. Lu cukup percaya pada diri lu sendiri. Lu maafkan diri lu sendiri kalau lu tahu lu tuh sebenarnya bisa cuy. Cuman mungkin kalau lu merasa gagal, lu mungkin belum pada tempatnya. Coba maafin diri lu sendiri. Lu tenang, lu cari kesenangan, dan lu akan menemukannya sih. Lu akan menemukan tempat lo yang tempat terakhir bos, tempat zona nyaman, mungkin zona nyaman di mana lo akan merasa sukses, lo akan merasa jauh lebih baik dari yang biasanya gitu. Tapi untuk ini sebenarnya udah mulai kemana-mana, walaupun startnya dari maaf, tapi yang gue maksud, yang pengen gue sampaikan adalah jangan takut untuk meminta maaf, dan jangan takut untuk memberi maaf, karena setelah maaf semoga tidak ada maaf-maaf selanjutnya sih. Kayak gitu maksud gue. Lu paham gak sih? Gue agak muter-muter sebenarnya. Intinya kalau misalkan salah, minta maaf lah. Kalaupun tidak salah tapi terjadi suatu masalah, minta maaf juga. Karena pada akhirnya kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan, saling berkomunikasi. Janganlah lu putus tali pertemanan atau tali silaturahim, tali-tali lainnya gitu, segala macam hubungan lo jangan putuskan sebegitu saja gitu. Misalkan lo sama mantan lo gitu, nggak apa-apa jaga hubungan gitu, kecuali pacar lo ngelarang ya, beda cerita itu. Lo harus komunikasikan dulu dengan baik gitu. Jangan, oh iya ini kadang orang gunakan maaf sembarangan. Kalau apa ya, lagi ngetren di Twitter mungkin ya,
gue nemu itu kalimatnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu biasanya waktu itu rame itu pas PS5 mau launching tuh, kayak bapak-bapak, ini tukang roti kedengeran gak sih? Gue gak tahu sih, ya udahlah ya. Ada tukang roti lewat, sorry guys. Semoga sih gak kedengeran di audio ya, tapi gak apa-apa. Nah, lebih baik minta maaf daripada minta izin, soalnya waktu itu PS5 mau launching tuh, sering di meme yang ada di viral-viral di Instagram dan sosial media lainnya gitu, pada bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi beli aja dulu, kalau istri marah ya sudah, selesai kayak gitu. Kayak itu aja sih dari podcastian untuk episode ini. Lo jangan malu untuk minta maaf ya guys. Janganlah malu untuk meminta maaf. Karena di balik maaf itu adalah menuju diri lo yang lebih baik lagi. Itu aja dari gue. Ini Dito Pramestian, stay wonder.